Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ella Izzatinada MPD selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi kimia dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Khairunisa dengan NIM 19080766025 dan Anissa Deva Salsabila dengan NIM 19080766040. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Molview. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka aplikasi Molview pada web di Google. Yang pertama, kita klik Google Chrome, kemudian ketikkan molview.org, kemudian kita enter. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Molview tersebut. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik close. Nah, ini adalah tampilan umum yang akan kita lihat jika kita membuka aplikasi Molview ini. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu Molview. Molview adalah aplikasi web yang membantu siswa dan guru untuk memvisualisasikan struktur molekul. Molview dapat memvisualisasikan struktur secara 2D ke 3D, di mana pengguna dapat menggambar rumus struktur dan melihat konformer 3D yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing tools yang ada pada aplikasi Molview ini. Yang pertama ada Clear All, yaitu untuk membersihkan seluruh kanvas. Kemudian ada Erase, yaitu untuk menghapus atom, ikatan, atau seleksi saat aplikasi ini digunakan. Kemudian ada Undo dan Redo, yaitu untuk membatalkan atau mengulangi perubahan terbaru. Kemudian ada Drag Atom and Bonds, yaitu untuk memindahkan seluruh molekul dapat menggunakan tombol kiri mouse. Kemudian ada Rectangle Selection, yaitu untuk memilih atom dan ikatan menggunakan area pemilihan persegi panjang. Kemudian ada Lasso Selection, yaitu untuk memilih atom dan ikatan dengan menggambar area pemilihan tangan bebas. Kemudian ada Toggle Color Mode atau mode warna, yaitu menampilkan atom dan ikatan menggunakan warna. Kemudian ada Toggle Skeletal Formula, yaitu untuk menampilkan semua atom C dan H, bukan tampilan kerangka. Kemudian ada Center Structure atau pusat, yaitu untuk memusatkan seluruh molekul. Kemudian ada Clean Structure untuk membersihkan struktur. Kemudian ada 2D to 3D, yaitu untuk mengubah struktur dari model 2 dimensi menjadi ke 3 dimensi. Kemudian tools yang sebelah kiri ini yaitu dinamakan obligasi, yaitu untuk memilih jenis ikatan. Single bond untuk ikatan tunggal, double bond untuk ikatan rangkap, triple bond untuk ikatan rangkap 3, begitu juga ada wedge bond dan hash bond. Kemudian tools yang sebelah sini yaitu dinamakan fragment, yaitu untuk memilih jika kita ingin langsung menggambar model benzena, kita dapat menggunakan dan memencet tombol benzen ini. Jika kita ingin menggambar siklopropana, kita menggunakan ini. Begitu juga dengan siklobutana, dengan siklopentana, sikloheksana, dan sikloheptana. Kemudian di sini ada carbon chain, yaitu jika kita ingin menggambar rumus secara manual. Kemudian ada charge plus dan main, yaitu untuk menambahkan ion positif atau negatif pada masing-masing karbon. Kemudian ada tools sebelah kanan ini, yaitu untuk memilih unsur pada periodik yang akan kita gunakan dalam proses menggambar struktur nanti. Kemudian ada Molview yang berisi layout. Nah, ini digunakan untuk memilih gambar dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Kita bisa klik ini. Kemudian ada theme yang berisi desktop dan touch. Theme ini untuk tema Molview antara desktop dan touch.
Kemudian ada information yang berisi help dan about, yaitu di dalamnya berisi mengenai informasi tentang MolView. Selanjutnya, pada tools ini yang pertama ada link. Link ini dapat digunakan untuk menyematkan atau membagikan senyawa makromolekul atau kristal tertentu menggunakan URL atau kode HTML yang disediakan. Kemudian ada export yang berisi struktural formula image, 3D model image, dan molfile. Nah, ini digunakan untuk mendownload hasil dari struktur yang telah diubah menjadi 3 dimensi. Kemudian di sini ada chemical data, yaitu ada information card, yaitu untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi tentang rumus yang dibuat saat ini. Kemudian ada spektroskopi, yaitu untuk menunjukkan lapisan baru di mana dapat melihat spektrum molekul dari rumus struktur yang dibuat. Kemudian ada advanced search, yaitu ada similarity, yaitu untuk mencari senyawa dengan rumus yang mirip. Kemudian ada substructure, yaitu untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai subset. Dan superstructure, yaitu untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai superset. Kemudian ada model. Yang pertama ada reset, yaitu untuk mengatur posisi model, zoom, dan rotasi kembali ke default. Kemudian ada representation yang berisi ball and stick, van der Waal, wireframe, dan line. Nah, ini digunakan jika kita ingin mengubah bentuk dari ball ke stick atau ke van der Waal, dan seterusnya. Kemudian ada background, ada black, gray, white. Background ini untuk mengganti background di sini. Misalnya kita ingin black, maka kita pilih black dan di sini tampilannya akan berubah menjadi black. Kemudian ada engine atau mesin yang di dalamnya berisi CLmol, Gmol, dan ChemDoodle. Nah, Gmol ini untuk menjalankan fungsinya dari menu Gmol. Kemudian CLmol jika kita membuat makromolekul dan WebGL yang tersedia. Kemudian ChemDouble ini yaitu jika kita ingin membuat struktur kristal dan WebGL yang tersedia. Kemudian ada kristalografi, yaitu jika kita ingin membuat array sel kristal. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana cara untuk menggambar struktur molekul pada aplikasi MolView. Nah, di sini kan sudah ada struktur dari sebelumnya. Kita clear all dulu, kita hapus semua. Nah, di sini saya akan mencoba membuat struktur dari propana dengan rumus C3H8. Maka kita klik dulu di sini, toggle skeletal formulanya, kemudian kita pilih atom karbon, kita gambarkan di sini menjadi 3 sesuai dengan rumusnya C3 dan H8. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita klik 2D to 3D. Nah, ini adalah struktur 3 dimensi dari propana. Kemudian, jika kita ingin membagikan linknya, bisa kita salin yang HTML kode atau yang URL. Kemudian, jika kita ingin mendownload struktur formulanya, kita dapat klik di sini.
Kita buka. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian jika kita ingin mendownload gambar 3 dimensinya, kita klik di sini. Nah, yang akan terdownload seperti ini. Kemudian di sini ada informasi card atau kartu informasi. Jika kita ingin melihat seluruh informasi dari struktur ini, kita klik saja. Nah, di sini langsung keluar informasi propana. Dengan rumus formula C3H8, berat molekul 44,10, dan seterusnya. Kemudian, jika kita ingin melihat bentuk spektroskopinya, dapat kita lihat di sini, kita klik. Nah, di sini ada contoh menggunakan spektrum IR. Kita klik langsung. Nah, ini adalah tampilan grafik dari spektroskopinya. Jika kita ingin mendownload grafik ini, kita dapat klik di sini, download PNG image. Kita buka. Nah, otomatis akan terdownload seperti ini. Kemudian, jika kita ingin mencari informasi melalui PubChem, dapat kita klik di sini. Nah, di sini kita dapat melihat informasi secara lengkap dari mulai strukturnya, nama, sifat kimia dan fisikanya, contoh spectral information, relate records, chemical vendors, dan lain-lain. Kemudian, jika kita ingin mencari similarity-nya, dapat kita klik langsung di sini. Nah, di sini langsung keluar beberapa struktur yang mirip dengan propana. Jika kita ingin mencari substrukturnya, kita klik. Nah, akan ditampilkan hampir sama seperti tadi. Begitu pula dengan superstructure-nya. Kemudian untuk modelnya, di sini ada model ball and stick seperti ini, model stick seperti ini, model van der Waals seperti ini, model wireframe seperti itu, dan line sesuai dengan selera kita atau sesuai yang akan ditugaskan nanti. Kemudian ada background-nya. Jika kita ingin mengganti ke abu-abu, kita klik gray. Jika ingin diganti menjadi putih, klik white. Di sini saya menggunakan background black saja. Kemudian ada engine. Jika kita ingin memperbesar, bisa kita pilih Gmol atau Gem Doodle. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari Mbak Anissa Daifa. Saya di sini akan menjelaskan menu protein. Saya mengambil contoh amilase.
Menu protein menawarkan jumlah pengaturan tampilan protein termasuk skema warna yang berbeda dan representasi rantai yang berbeda. Ada beberapa tombol di sini yaitu tampilan perakitan bio. Bisa disebut Show Bio Assembly. Di sini menjelaskan bahwa saat memuat struktur protein, MolView menampilkan unit asimetris secara default. Fungsi ini memungkinkan kita untuk melihat unit biologis lengkap. Selanjutnya, representasi rantai. Di sini kita dapat memilih dari 4 representasi rantai yang berbeda. Kita juga dapat melihat struktur rantai lengkap dengan mengaktifkan opsi obligasi. Ada beberapa tombol yaitu ribbon, silinder dan pelat, tabung faktor B, jejak C alfa. Pada ribbon ini menggambarkan diagram pita, sedangkan silinder dan pelat, silinder ada silinder padat untuk alpha helix dan pelat padat itu untuk lembar beta. Pada tabung faktor B ini tabung yang ketebalannya dihitung dari faktor B. Jejak C alfa ini garis antara atom karbon pusat dalam asam amino. Selanjutnya, pewarnaan rantai. Kita dapat memilih dari 6 skema warna rantai. Yang pertama ini ada struktur sekunder. Warna berbeda untuk alpha helix, beta sheets, dan lain-lain. Kemudian spektrum. Spektrum ini untuk menampilkan spektrum warna. Kemudian rantai. Rantai ini menjelaskan bahwa setiap rantai mendapat warna yang berbeda. Selanjutnya residu. Menjelaskan bahwa semua residu asam amino diwarnai berbeda. Selanjutnya, polaritas. Pada polaritas ini, warna asam amino polar berwarna merah dan asam amino nonpolar berwarna putih. Selanjutnya, faktor B. Di sini, pada warna biru untuk faktor B rendah dan berwarna merah itu untuk faktor B tinggi. Jika tersedia, bisa dilihat pada tampilan di sini. Selanjutnya, Jmol. Pada menu Jmol ini berisi high quality dan clean, calculation, dan measurement. Pada high quality dan clean ini digunakan untuk membersihkan atau menetralkan struktur yang sudah diubah. Kemudian yang calculation ini dapat menentukan atau menghitung MEP surface length, MEP surface opaque, carbon dipoles, overall dipole, energy minimization. Yang terakhir ini ada measurement, ya, bisa disebut pengukuran. Dapat mengukur melalui distance, angle, dan torsion. Baik, dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga ini dapat dipahami untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.